hakiki. Siapa itu? Ar-ridha, itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Merubah hasil itu kepada sebuah tujuan yang hakiki, yaitu mardhatillah, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Caranya atau tahapannya itu dengan at-tanfidz, dengan pelaksanaan dari semua kegiatan-kegiatan yang kita jalankan. Apa tujuannya? Tujuan yang diharap yaitu at-tamrin 'alal amal, yaitu menjadi sebuah dorongan untuk kita selalu bekerja, menjadi sebuah motivasi untuk kita selalu untuk berbuat sesuatu dan tidak pernah ada kata berhenti. Tidak pernah ada kata berhenti untuk berjuang, tidak pernah ada kata berhenti untuk berbuat. Kapan kira-kira kita istirahat dalam berjuang ini? Kapan? Kapan kita berhenti berjuang? Mata. Kapan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kaki kita ada di surga, baru istirahat. Jadi sebelum kaki kita jelas ada di surga, nggak pernah ada kata berhenti untuk berbuat, bekerja, berdakwah, jangan. Terus kuliah, tetap kuliah. Pulang kuliah ada tugas yang harus kita lakukan. Tugas kuliahan, tugas dari dosen, dan sebagainya. Tapi kita juga punya jalan lain yang harus kita tempuh untuk menyempurnakan semua amal kita di dunia ini, agar jelas nantinya kaki kita bisa sampai ke surga. Kenapa? Karena orang yang sudah kakinya di surga mah sudah santai, istirahat. Alal araiki yanzurun, ayun-ayunan di kursi itu ya. Yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura. Wah, minum-minuman, wah, mizazuha kafura. Aina yusama zamzabila, air jahe hangat. Min labanin, air susu yang belum pernah ditemukan putihnya rasanya di dunia. Anggur, wah banyak sekali. Wa fakihatin mimma yashtahun, ya. Belum lagi bagi para kader-kader yang ada di sini nih, ikhwan-ikhwan, wa kawa'iba atraba, dan diberikan kepada mereka bidadari-bidadari yang cantik yang tidak pernah hilang kegadisannya. Azwajun mutahhar, seorang perempuan yang tidak pernah punya keinginan untuk KWC, tidak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar, dan tidak pernah haid. Itu azwajun mutahhar, wanita yang disucikan. Bagi siapa? Liman da'a ilallah, bagi laki-laki yang menyeru jalan Allah, kemudian dia mati di jalan itu. Matinya dijemput oleh 70 bidadari surga. Kalau para akhwatnya gimana? Nggak dapat dong? Dapat. Wildanu mukhalladun, awlahum gilman kanahum ludum maknun. Seorang laki-laki yang bulu matanya cantik yang tidak pernah dilihat di dunia ini. Bola matanya biru melebihi lidahnya biru dari kontak lens. Oh ya. Pernah melihat Bruksil? Bruksil, kata Bruksil ya? Seorang artis perempuan Yahudi. Itu matanya itu nggak ada yang matanya seperti dia. Biru aja. Biru. Di dunia itu cuma dia artis yang matanya biru. Nah, nanti laki-laki yang dijanjikan oleh Allah untuk para kader-kader akhwat yang meninggal di jalan Allah itu apa? Wildanu mukhalladun. Seorang laki-laki yang tampan melebihi tampannya saya. Putihnya, wah, pokoknya mah luar biasa.
Karena itu hidup kita itu harus punya cita-cita. Cita-cita yang luhur yang nanti nggak pernah akan salah lah Allah mengasih pada kita. Kalau kita sudah beramal, Allah itu nggak akan salah ngasih. Kita mah nggak usah apa sih yang Allah berikan kepada kita kalau saya berdakwah, nggak usah ditanya. Pokoknya mah ya Allah, mulai hari ini saya meniti jalan dakwah di jalan-Mu ya Allah. Dari ada orang yang tidak mengenal Islam jadi mengenal Islam, dari orang lain yang mengenal Islam menjadi para mujahid dan mujahidah untuk menegakkan kalimat-Mu, cukup bagiku itu. Apa yang kau beri terserah, karena Allah tidak pernah akan salah ngasih. Jadi Allah sangat luar biasa. Tadi dalam surah Al-Ahqaf katanya, surah Fusilat telah dijelaskan bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Surah Fusilat surah keberapa tadi teh? 41 ya. Surah Az-Zumar surah keberapa coba? Surah Ar-Ra'd. Surah Al-Qasas. Surah Al-Ghafir. Dihafalkan ya? Silakan teman-teman buka Al-Qur'an surah Muhammad. Surah keberapa, Bu? Berapa ya? Saya tidak tahu. Paling ya. Suatu saat saya membaca Al-Qur'an dimulai dengan surah Al-Fatihah. Di dalamnya ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan tentang kisah sapi betina Al-Baqarah yang dipelihara oleh sebuah keluarga yang bernama Ali Imran. Mereka mempunyai seorang anak perempuan bernama An-Nisa yang kesukaannya itu memberikan hidangan Al-Maidah kepada hewan ternak Al-An'am. Di mana? Al-A'raf, di bukit-bukit yang tinggi. Di sanalah ditemukannya apa? Al-Anfal, harta rampasan, dan At-Taubah, tempat taubat Nabi Yunus dan Nabi Hud. Yunus, Hud, Yusuf. Nabi Yusuf melihat Ar-Ra'du, guru, bersama Ibrahim di sebuah bukit yang bernama Al-Hijr. Di sanalah ditemukannya sebuah sarang laba-laba, sarang lebah An-Nahl yang dipelihara, yang diambil keuntungannya oleh kaum Bani Israel, yang hidup bertahun-tahun di sebuah gua Al-Kahfi, yang di dalamnya dijaga oleh seorang perempuan mulia yang bernama Maryam, yang kecintaannya telah melahirkan seorang anak saleh bernama Toha. Banyak tuh ceritanya, nanti ini habis. Kalau cerita gimana sampai terkesima begitu, nanti saya kasih ya. Kalau nggak salah di flash saya ada. Ada saya buat cerita. Saya udah buat cerita itu sampai Anas. Kisah menghafal surat dari Al-Fatihah. Tapi insya Allah nyambung semuanya ya sampai Anas. Sampai ujungnya teh yang demikianlah didapatkan oleh makhluk Allah yang mulia, manusia. Itu ujungnya. Sampai mana tuh jadi lupa nih. Apa ya? Ya? Oh itu udah dari tadi kalau dari surga mah. Nanya Al-Quran ya, dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Allah menjanjikan kita dalam Al-Quran tidak hanya satu, banyak sekali janji bagi orang-orang beramal soleh, lahum jannah, lahum azwaj, dan banyak hal. Allah tidak pernah salah ngasih ya kepada kita. Yang penting mah fa'malu fasirullahu a'malakum. Beramal. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Dan Allah akan membalas setimpal dengan apa yang telah kita berbuat. Jangan pernah melihat hasilnya, tapi lihatlah sebuah proses yang kita